Sepanjang channel Ngelantur ada, gak pernah sekalipun ya ada poster yang level kejelekannya mendekati poster yang satu ini yang gua pajang pas gua lagi review. Jadi buat kalian yang belum tahu, gua tuh di Ngelantur tuh sebenarnya one man army. Alias, gue ngelakuin semuanya sendiri. Mulai dari datang ke bioskop, nonton film sendiri, gue pikirin reviewnya sendiri, gue rekam videonya sendiri nih kayak sekarang, gue edit videonya sendiri, gue bikin thumbnailnya sendiri, bahkan gue upload videonya sendiri, bos. Dan jangan sekali-kali kalian berpikir kalau misalnya gue bikin video itu tanpa effort, karena segala production kalian lihat secara estetika, secara visual, itu gue pikirkan secara matang-matang. Poster gue beli secara license langsung dari Marvelnya, bos ya. Kagak ada KW-KW, kagak ada gue print-print dari Pinterest. Semuanya official. Demi apa? Demi ngedukung Marvel. Meskipun gue kritik film-filmnya, gue beli license poster-posternya. Mahal? Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting ngedukung gitu ya. Secara tembok pun ini cat warna biru ya. Ini gue cat semuanya, satu kamar gue cat sendiri, bos ya. Meja nih ya, ini gue desain sendiri supaya bisa jadi meja. Pas gue lipet bisa jadi kasur langsung. Ini gue yang desain sendiri. Bahkan monitor, ini monitor arm gue pasang sendiri semuanya. Dan posternya pun gue pilih secara yang paling baik. Kalau misalnya secara resolusi pun ada yang agak blur gitu, nggak bakal gue pilih. Gue cari sampai mampus yang paling berkualitas, supaya kalian bisa ngeliat ada estetika yang bisa kalian tonton dari video review gua. Tapi untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah Ngelantur, saya harus membiarkan poster yang levelnya seperti ini untuk kalian lihat di sepanjang pembahasan gua kali ini. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip belum. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian, Timothy Fidealo. Kita masuk di segmen Hot Takes. Ya, kalian gak salah denger kok. Ini memang segmen Hot Takes. Di sini gue gak bakal nge-review filmnya. Jadi buat kalian yang udah mengidam-ngidamkan untuk melihat gue kembali maki-maki film seperti biasa, mohon maaf banget nih. Ya, mohon maaf banget. Mohon maaf gitu ya. Kalau misalnya posternya udah modelan kayak beginian ya, yang gua rasa bocah SD tetangga gua yang kerjaannya tiap hari main kuda lumping, kuda-kudaan kayak begituan, menurut gua bisa lebih bagus bikin poster daripada kayak begini. Dan ketika gua memberanikan diri untuk melihat trailer dari film The Torture, Siksa Kubur, bukan ya, apa, Beranak Dalam Kubur nih, gua sampai lupa judulnya ya. Dan ketika gua lihat trailernya, mohon maaf ya, detik ke-8 udah gua pause, gua langsung matiin, mending gua nonton Kagem sumpah. Jadi lu mau bayar gue 100.000 kayak 200.000 kayak 300.000 kayak kagak peduli gue. Yang penting gue kagak mau nonton gitu ya. Karena menurut gue kalau misalnya lu maksa gue nonton film ini, artinya lu udah masuk ke pasal penyiksaan manusia, bos ya. Cuma pasti kalian bertanya, bang, kenapa lu masuknya di segmen Hot Takes? Nah, oke, gini. Jadi gue perhatiin ya, beberapa hari belakangan ini lagi rame banget, lagi ricuh gitu ya. Bahkan di TikTok gue aja gue di-tag-tagin terus sama orang-orang kagak jelas ya, di konten-konten orang lain gitu ya, pas lagi ngebahas film yang satu ini. Dimana memang ketika gue lihat konten-konten orang lain tersebut yang ngebahas film ini, itu kepecah kayak jadi dua kubu gitu. Yang golongan pertama sudah pasti maki-maki, ngejelek-jelekin film ini, ngebuli-buli film ini. Itu golongan pertama. Nah, di golongan kedua justru kontrasnya ini kebalikannya gitu, bagaikan surga sama neraka gitu. Nah, yang golongan kedua ini memuji-muji filmnya, ngasih 10/10 buat rating filmnya, karena memang saking respeknya sama pembuat dari film ini, yaitu adalah pasangan suami istri yang sudah lansia, sudah berumur 74 tahun, yaitu Pak Muhammad Suferli dan Ibu Jenat Nakyar, yang dimana bapak dan ibu ini bilang kalau misalnya film ini adalah bentuk kecintaan mereka terhadap film-film horor Indonesia. Dan mereka pengen menjadi inspirasi untuk anak muda ke depannya supaya bisa berkarya tanpa memandang usia. Nah, gue tahu banget nih, pasti kalian penasaran gue lebih pro ke arah golongan yang mana. Apakah golongan pertama yang sampah-sampahin dan jelek-jelekin filmnya, atau golongan kedua yang muji-muji filmnya sampai ngasih 10/10 gitu. Yang dimana gue juga yakin banget kalian akan berpikir gue akan masuk di golongan yang pertama, yang dimana memang gue sampah-sampahin filmnya, gue bakal jelek-jelekin filmnya karena memang sehancur itu. Kan gitu kan?
Tapi sejujur-jujurnya ya, di antara kedua golongan ini gua nggak ada yang sepenuhnya pro. Gua punya pandangan pribadi yang dimana gua kurang setuju sama kedua golongan ini. Oke, kita mulai bahas satu-satu ya. Mulai dari golongan yang kedua dulu kali ya. Yang paling kayak bukan gua banget ya elah, masa muji-muji film kayak beginian modelannya gitu kan. Masa gua bilang film ini bagus kan nggak mungkin kan. Nah, makanya kita bahas dari golongan yang kedua, baru nanti kita ke golongan pertama yang suka ngejelek-jelekin film ini. Oke, di bagian golongan kedua ini yang memang sangat-sangat respect terhadap pembuat dari film ini, yaitu ya orang yang sudah lansia, sudah tua, ya memang kita harus respect, tapi kita harus fair-fairan aja ya. Yang namanya karya ya karya, yang namanya produk ya produk. Nggak bisa lu bikin film kalau misalnya yang bikin anak muda terus jadinya kayak gini, lu bakal sampah-sampahin. Tapi kalau misalnya yang bikin orang tua yang udah berumur 74 tahun, yang memang punya mimpi, cita-cita yang sangat-sangat mulia, terus langsung bilang, wih ini 10/10 nih, karena memang cita-citanya, memang karena motivasinya tuh mulia sekali bang. Tidak bisa seperti itu ya, tidak semudah itu Ferguson. Ya, gue jamin ya, buat orang-orang konten kreator yang bilang film ini 10/10, coba kalau misalnya mereka nggak tahu kalau misalnya pembuat dari film ini adalah sudah lansia dan mereka punya cita-cita seperti itu, pasti mereka langsung berpikir film ini sampah, langsung dijelek-jelekin, langsung dibusuk-busukin. Ya nggak bisa lah menilai sebuah karya hanya berdasarkan umur aja gitu. Kalau udah tua, langsung dibagus-bagusin nilai, karena ya udah mereka udah nggak punya kemampuan lagi, mereka punya cita-cita yang pengen mereka capai gitu, langsung kayak 10/10, langsung bagus banget. Ridley Scott bos, Ridley Scott berumur 86 tahun. Lo tahu bapak yang satu ini udah bikin film-film yang luar biasa kayak Gladiator, Alien 1, 1979. Itu kan film-film yang luar biasa. Kita tahu dia juga sebagai seorang kritikus yang sangat-sangat kritis gitu. Tapi ada satu filmnya baru tahun lalu gua review, itu Napoleon. Itu sampah mampus filmnya. Ya langsung gua bully abis-abisan. Umur berapa? 86 tahun. Apakah kita langsung akan lebih melunak gitu ya? Karena mengetahui umurnya udah 86, kayaknya emang kemampuannya udah mulai menurun bang. Ya udahlah, biarin aja lah, kasih bagus dikit lah nilainya bang. Kagak bisa bos, ya namanya jelek-jelek gitu. Tapi bang, ini bukan masalah umur doang bang, ini kan masalah cita-cita mereka. Masalah apa alasan mereka ngebuat film untuk menjadi inspirasi buat anak muda, cita-citanya begitu mulia. Lagi-lagi ya, lu respect boleh, gua pun respect gitu, luar biasa. Gua sangat-sangat hormat, makanya nanti ada sedikit hot takes lagi di bagian golongan pertama ketika orang jelek-jelekin. Gue juga punya hot takes tersendiri untuk itu gitu. Tapi di bagian yang sini, yang ketika muji-muji, ya lu nggak bisa juga bikin langsung bilang 10/10 gitu. What the hell man, 10/10. Lu kasih nilai 5 buat film ini gak make sense, gak masuk akal gitu loh. Lagi-lagi lu mau puji oke lah, wih kakek nenek luar biasa ya, komen aja gitu loh. Atau misalnya DM, nge-send message, email gitu, luar biasa. Atau lu bayar duit, nggak apa-apa, lu mau nonton untuk nge-support kakek nenek tersebut. It's okay, it's nice, buat gue nggak masalah itu. Tapi yang jadi masalah, lu membagus-bagusin sebuah film yang nggak bagus. Jelek ya jelek, apapun alasannya gitu loh. Kalau misalnya lu cuman memikirkan berdasarkan umur atau berdasarkan cita-cita dan sebagainya, ya udah lu masukinnya, ambil tuh semua orang di panti jompo yang memang pecinta film gitu, suruh ikutin lomba film, auto menang semua bos tuh, dari lansia-lansia tuh. Wah, umur saya tinggal sedikit, saya pengen mempersembahkan untuk dunia ini, langsung juara 1 anjing. Gampang banget kalau kayak begitu kan. Ya nggak bisa lah, fair-fairan aja. Oke, gue paham lah arahnya memang bukan ke arah sana kan. Pasti kalian yang memang suka muji-muji filmnya 10/10 itu kan demi menyenangkan orang tuanya sebenarnya, bukan dalam hati kalian 10/10 beneran 10/10. Gue tahu kok. Tapi inilah yang dinamakan Asian value bullshit. Gue Asian value. Yang dari dulu udah mendarah daging di Indonesia bos. Makanya gue jamin ya, setiap orang yang nonton film ini, setiap orang waras yang nonton film ini, gak mungkin ada satupun orang yang menganggap film ini bagus kan. Kan gitu. Gak mungkin, kayak mediocre pun enggak gitu, biasa aja enggak. Pasti semua orang bilang jelek. Realitanya seperti itu. Artinya adalah kalau misalnya lu bilang 10/10 bagus-bagus, muji-muji demi nyenengin orang tuanya, lu bohong, sama aja munafik. Itulah Indonesia gitu. Kita dari dulu selalu terkenal dengan negara yang sangat-sangat ramah senyum masyarakatnya. Tapi di sisi yang lain, netizen kita adalah yang terbarbar di seluruh dunia di sosmed.
Artinya apa? Ada kemunafikan di situ gitu. Di luar kita tampak senyum, tapi di dalam kita seperti apa? Itu kan yang memang masalah dasar dari negara kita dari dulu kan. Karena lagi-lagi gak ada dialektika, gak ada bantah-bantahan argumen yang jujur, yang frontal. Lah, kalau gitu berarti lu ada di golongan pertama tadi dong, Bang. Yang ngejelek-jelekin filmnya, yang mendingan bilang filmnya sampah aja gitu. Ya, itu gue juga gak setuju masalahnya. Nah, coba kalian pikir-pikir lagi. Sebenarnya apa alasan utama gue untuk bikin review kritik abis-abisan film-film lokal yang sampah mampus Mamma Mia Lezato itu, yang gue sering sampah-sampahin itu, alasannya apa sebenarnya? Gue pengen hentikan lingkaran setan yang sedang berjalan di industri perfilman kita saat ini antara perusahaan, PH, filmmaker, dan masyarakatnya. Karena 3 poin ini selalu membuat menjadi lingkaran setan yang membuat industri film kita begini-begini aja. Dan goals dari channel Ngelantur adalah ngecopot satu elemen dari lingkaran setan tersebut sehingga lingkarannya bisa stop. Yaitu di bagian mana? Di bagian masyarakatnya. Memang gak mungkin kita bisa rubah sekarang. Gue selalu mencoba investasi jangka panjang. Gue pengen mencoba untuk Gen Z dan Gen Alpha di generasi berikutnya. Supaya gak terjadi kayak di generasi kita sekarang. Tontonannya seperti ini gitu. Ketika kita copot elemen paling dasar, yaitu masyarakat yang seleranya seperti ini. Yang kenapa mereka seleranya seperti ini? Karena memang tontonannya seperti itu. Kenapa tontonannya seperti itu? Karena filmmaker buatnya kayak gitu. Kenapa filmmaker mau buat kayak begitu? Karena memang duit yang dihasilkan ya dari PH-nya itu. Kenapa PH-nya mau itu? Karena dia ngelihat pasarnya seperti itu. Demand-nya seperti itu. Kenapa demand-nya gitu? Ya karena masyarakatnya seperti itu. Itu lingkaran yang gue bilang tadi. Nah, gimana kalau kita copot generasi masa depan gitu ya? Dimana Gen Z, Gen Alpha udah gak suka lagi sama film-film yang sampah kayak model beginian. Itu lingkaran menurut gue bisa aja kehenti. Meskipun memang semua orang menganggap ide gue ini mustahil gitu, impossible. Gue memang akui ini hampir mustahil. Ya tapi kan harus dicoba gitu. Kalau gak ada yang coba ya mau kayak begini terus gitu sampai generasi cemas 2045 kan gue berkali-kali bilang. Nah, dari alasan itu aja film ini bukan termasuk ke dalam film yang perlu dikritik. Kenapa? Demand-nya emang ada. Gue tanya. Coba cek di Tix ID sekarang. Ini film bukanya berapa bioskop? Di Jakarta cuma 1 bioskop yang buka, bos. Gitu. Jadi emang pendapatan ya udah paling sekecil itu dong. Yang nonton ya dikit-dikit doang gitu. Jadi ya buat apa kita kritik juga? Ya malah gue setuju buat nge-support aja. Bahkan gue tuh beli tiket film ini loh. Serius, jujur. Gue beli tiket ini, tapi gue gak nonton filmnya. Karena gue bakal tersiksa nonton film kayak beginian gitu. Tapi ya kalau mau support ya support aja gitu. Karena memang ya prediksi gue juga ini film harusnya gak bakal tayang di XX1 gitu. Orang dari poster kayak ini gue aja kaget gitu. Kok XX1 bisa nampilin poster kayak beginian gitu. Itu gak make sense menurut gue. Pasti banyak yang dukung, banyak yang support. Sehingga akhirnya ada loh 1 bioskop yang buka di Jakarta gitu. Kayak ya ini pencapaian yang luar biasa. Gue juga ikut seneng buat kakek nenek tersebut gitu. Tapi ya bukan artinya kayak golongan kedua tadi juga yang langsung muji-muji filmnya. Yang jadi parasit di industri perfilman kita ini bukan film kayak beginian. Film kayak Vina noh. Tuh ya, ranking 7 film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Lu bisa bayangin gak film kayak begituan ranking 7? Malu gak lu gitu tinggal di negara Indonesia? Coba sebutin top 7 film paling laris di negara lu. Nomor 7 Vina. Diketawa anjing yang ada. Come on man, film kayak Jatuh Cinta seperti di film-film yang gue rating di atas 9. Jarang banget gue kasih rating Indonesia di atas 9 gitu ya. Jatuh Cinta seperti di film-film tahun kemarin, jumlah penontonnya 700.000 aja kagak nyampe gitu loh. Sedangkan Vina bisa di atas 4 juta kan. Kayak what the hell man, apa yang terjadi di sini gitu. Ya itu yang perlu diberantas. Kayak film-film kayak begitu perlu dikritik abis-abisan, sampah-sampahin mampus gitu loh. Ya, lagi-lagi kesimpulan untuk hot take kali ini adalah lu respect terhadap film ini, gua nggak ada masalah sama sekali. Lu bahkan lu mau beli tiket, lu mau nonton pun gua nggak ada masalah deh. Lu mau nonton silakan gitu ya, demi mendukung kakek nenek tersebut nggak masalah. Tapi kalau lu tanya gua sih ya gua angkat tangan gitu, gua nggak bakal nonton. Tapi ya gua tetap bantu, gua tetap bayar gitu, gua beli tiketnya. Ya gua nggak maksa lu pada harus bayar kayak gua, nggak usah juga. Ya lu cukup skip aja gitu. Kayak film sampah mampus kayak beginian ya, ini udah bukan sampah lagi, ini udah bukan film menurut gue, udah terlalu parah ini, hancur lebur ini, udah yakin gue cuma nonton 8 detiknya udah gak kuat tuh, padahal baru teks tuh kan judul, baru keluar 1 scene pertama udah gak kuat gue nonton trailer gitu, parah, ini film parah banget gitu, jadi ya udah skip aja, nggak usah disampah-sampahin, nggak usah dikritik, udah skip aja, hilang aja ntar juga hilang bentar lagi filmnya gitu. Nanti kalau film Indonesia keluar yang baru yang lebih bagus ya support lagi film lokal, itu aja ya, itu aja deh untuk video kali ini. Sisanya kita debatin di kolom komentar aja. Gue yakin aduh ini pasti banyak kontroversi deh kali ini. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.